Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang Allah SWT melipat gandakan pahala seorang yang beramal soleh di bulan tersebut. Oleh karenanya, betapa banyak amalan-amalan yang seharusnya dapat kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Seorang hamba terkadang ia sibuk dengan amalan-amalan yang wajib, atau ia hanya ingin menggugurkan amalan-amalan yang wajib, lantas kemudian melupakan amalan-amalan yang sunnah. Padahal ternyata amalan-amalan yang sunnah memiliki pahala yang besar di sisi Allah SWT. Saudara seiman yang disayangi oleh Allah SWT, Allah SWT akan memberikan cinta kepada orang-orang yang senantiasa terus-menerus mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Setiap kita tentu mencintai Allah SWT. Tapi siapa di antara kita yang mengetahui bahwasanya Allah telah membalas cinta kita? Setiap orang yang mencintai, ia akan bahagia manakala sesuatu yang ia cintai membalas cintanya. Demikianlah seorang hamba ketika ia mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, mendatangkan cinta Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Kata Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman dalam hadis qudsinya bahwasanya seorang hamba senantiasa beramal dengan amalan sunnah, terus-menerus dengan mengamalkannya. Lalu kemudian sampai-sampai Allah mendatangkan cinta kepadanya. Demikianlah seorang hamba ketika ia mengamalkan amalan-amalan sunnah, mendatangkan cinta Allah SWT. Di bulan Ramadan yang kondisi seperti ini, kondisi pandemik COVID-19, ternyata kita dianjurkan untuk di rumah, sehingga kita meninggalkan masjid, kita beribadah di rumah. Akan tetapi ada begitu banyak amalan-amalan sunnah yang dapat kita kerjakan, karena waktu kita semakin lowong, waktu kita semakin kosong, sehingga bisa kita manfaatkan untuk banyak beramal. Di antaranya yang pertama, membaca Al-Quran. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Rasulullah SAW setiap malam ia bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril setiap malam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, salat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saudara seiman yang disayangi Allah SWT, bahwasanya di masa pandemik seperti ini, ketika kita dianjurkan untuk beribadah di rumah, bukan berarti kita meninggalkan qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih. Bukan berarti kemudian kita melalaikannya. Sholat tarawih bisa dikerjakan sendirian ataupun secara berjamaah di rumah. Kemudian yang ketiga, yakni memperbanyak sedekah. Di bulan Ramadan ini kita tahu bahwasanya pahala berlipat-lipat, sampai Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, "Kana Nabi SAW ajwadun nasi bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling dermawan terhadap kebaikan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Ada banyak kesempatan, peluang bagi kita untuk menyedekahkan harta kita di berbagai tempat yang hari ini masih banyak sekali orang-orang yang membutuhkan. Maka di bulan Ramadan ini, marilah kita sisihkan harta kita untuk kemudian kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, sebab pahala kedermawanan kita, sedekah atas harta kita
sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat berharga, sangat berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah amalan-amalan sunnah yang mudah untuk kita kerjakan di masa-masa seperti ini, di bulan Ramadan. Jangan sampai kita terlalaikan gara-gara musibah yang kita rasakan hari ini, kemudian kita lupa untuk beramal. Atau kita hanya menyibukkan amalan-amalan yang wajib saja, lantas kemudian melupakan amalan-amalan yang sunnah. Padahal ternyata amalan-amalan yang sunnah membawa kita untuk mendapatkan cintanya Allah SWT. Dan itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, bahwasanya seorang hamba ia menginginkan yang disebut dengan mahabbah, lalu kemudian dengan sebab nafilah, dengan sebab amalan-amalan yang sunnah membawanya kepada mahbubiyah, dari mencintainya menjadi dicintainya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.